Ya, bahkan kadang-kadang di mobil. Puji syukur kita itu pasti ada. Anytime saya mau ambil, saya bisa dapat. Jadi saya nggak punya kayak ibu mungkin yang satu dipegang terus. Walaupun itu boleh, itu baik gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu setelah pertemuan kali ini buka yang mana aja. Bapak Ibu mau memulai dari Nahum, dari yang pertemuan kita itu baik sesuai dengan tema BKSN ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau memulai dari kitab Wahyu yang jeli juga boleh, apa aja. Karena apa? Setiap kita mempunyai, tadi Pak Abri bilang, niat baik gitu ya, Tuhan itu akan melancarkan dan dia akan membawa kita ke tujuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Jadi tema BKSN secara keseluruhan itu hanya satu, yaitu supaya umat mencintai kitab suci. Karena BKSN itu dimulai pas sekitar tahun 70-an, tadi yang langsung catat nih. Sekitar tahun 70-an ya Bapak Ibu. Karena dulu itu kita kan inget ya, dulu kita awam itu nggak bisa sebebasnya buka kitab suci. Dan karena masih bahasa Yunani. Nah, kalau sekarang kemudian Alkitab yang pertama itu sekitar tahun 1968, Alkitab ND. Itu belum Konsili Vatikan kedua. Setelah tahun 75 barulah 2 tahun kemudian ini diproduksi secara massal, dibagi-bagikan ke umat. Nah, dimulai dengan minggu kitab suci. Minggu ya, belum jadi bulan. Dimulai dari minggu dulu, kemudian diuji cobakan di umat. Oh, berhasil. Ternyata dengan diadakannya minggu kitab suci, akhirnya umat itu mulai membaca, mulai mencintai kitab suci. Paroki bergerak, gereja bertumbuh gitu kan. Akhirnya dinaikkan menjadi bulan kitab suci nasional 3 hari ini. Gitu ya. Jadi walaupun di sini ada ayat Alkitabnya, bukalah ini. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam khusus tahun 2024 karena panjang ceritanya. 2024 Bapak Ibu, kita masih akan melihat 2 nabi kecil. Tahun kemarin ada yang ingat nabinya apa? Yunus. Yunus gitu. Yunus ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke cerita selanjutnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ingat atau enggak, waktu pertemuan terakhir itu kalau waktu itu saya bawakan itu saya sampai bawa ikan hiunya Bapak Ibu supaya bisa melihat bagaimana peran ikan hiu dalam proses keselamatan ya. Nah kita akan melanjutkan. Jadi kita akan membagi menjadi 2 subtema. Yang pertama itu akan pertemuan pertama dan kedua itu akan diambil dari kitab Nahum, dan ketiga keempat itu dari Habakuk. Nah sebelum itu saya mau tanya Bapak Ibu yang pernah baca kitab Nabi Nahum? Baca. Kalau belum pernah dengar berarti belum pernah baca gitu ya Bu ya. Aku baca. Ada yang pernah? Kalau misalkan kitab Habakuk Udah baca. ada yang pernah baca? Oh Bapak baca, Bapak luar biasa. Nah, orang mau jadi romo nggak jadi. Nah, waktu kemarin kita pengajaran dengan Pak Irhandi, beliau berkata, jangan terlalu bersalah ketika kita belum pernah membaca Nahum dan Habakuk, karena itu hal yang umum. Betul. Karena di di gereja kita bacaan besar tuh jarang diangkat. Jadi nggak salah Bapak Ibu sepenuhnya gitu nggak pernah baca kitab Nahum dan Habakuk. Nah, oleh karena itu di pertemuan BKSN yang keempat kali ini di tahun 2024, alangkah baiknya kita ikuti terus ya dari 1, 2, 3, 4. Siapapun pemandu itu bisa siapa aja Bapak Ibu, bagus nggak bagus itu Tuhan yang kirim, setuju ya? Itu Amin. Tuhan yang kirim gitu. Karena ada pemandu yang mungkin keluh lidahnya, tapi pada saat Roh Kudus bekerja itu menyentuh hati Bapak Ibu. Ada kan? Ada pemandu yang bagus, udah siapin materi itu. Bukunya tuh banyak gitu ya, powerpointnya tebal, tapi ketika mungkin ya saya nggak tahu Roh Kudus berkehendak lain, mungkin tidak sampai gitu. Jadi itu adalah anggaplah sebagai kemurahan hati Tuhan gitu. Jadi kita menerima dari Tuhan bukan hanya yang di mata kita baik, tetapi yang di mata kita juga kurang pas, karena pada saat itu kita belum mengerti aja Tuhan maunya apa. Jadi kita terima siapapun pemandunya supaya itu menjadi hati kita itu menjadi panah yang subur gitu katanya ya gitu. Jadi kita akan berbicara di kitab pertemuan ketiga itu mulai dari Habakuk. Ceritanya apa lagi nih Habakuk? Ini Bapak Ibu harus
harus ikut juga nih, supaya at least dalam hidup kita pernah tahu cerita Nahum dan Habakuk, karena kalau baca sendiri susah Bapak Ibu. Saya udah mencoba baca dari berbagai literatur, itu kalau bahasa susah, sulit gitu. Itu kalau saya hari ini mungkin sedikit mengerti, itu benar-benar karena karunia Tuhan. Kalau saya nggak ngerti, susah. Jadi harus kita butuh. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kita bergantian seperti bernarasi bersama. Ini nggak bisa. Oleh karena itu, dalam pembacaan teks, kita akan mulai masuk ke dalam teks. Saya akan meminta tolong 2 orang peserta sesuai dengan ya di buku ya, untuk membaca teks secara bergantian antara ayat ganjil dan genap. Kenapa? Karena nggak ada tokoh yang satu, nggak ada tokoh 2. Jadi cerdas juga ini timnya Romojo, dia bagi antara ganjil dan genap. Mungkin saya minta tolong yang satu dari perwakilan laki-laki dan perempuan untuk membacakan secara bergantian. Itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuatnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Ternyata ada petugas dari penduduk itu, bukan menunggu diambil, tapi mereka mengantar dan minta jasa keuangan dari yang bersangkutan. Itu yang saya tulis. Jadi petugasnya mengantar tapi dengan cari imbalan. Baik dari itu lalu ditindakkan beberapa orang. Nah kira-kira seminggu setelah kami itu berita itu, saya koskan. Yang lain kerja. Jadi di rumah itu saya sama pembantu. Itu didodok. Saya mau cari Pak Nur ada. Itu saya sebenarnya Pak Nur. Loh, saya ini spontan bilang, oh nggak ada Pak. Dia dipanggil ke Surabaya. Wah marah dia, gini nanti sampaikan. Itu kurang ajar, gini, menyusahkan orang. Oh ya Pak, saya gitu aja. Dan yang saya bayangkan, kok saya bisa langsung spontan ngomong tidak ada, padahal itu saya sendiri. Jadi saya juga kaget ini dari mana, dan itu secara spontan kan. Nah, jadi saya pikir saya diselamatkan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Udah nikah belum tuh Pak? Ya, Udah nikah belum? Belum langsung membantu.